Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin 22 Podcast akan membahas soal aliansi bajak laut Lau dengan Luffy. Sebagai fans One Piece, kalian pasti sudah tahu betul bahwa saat ini Luffy dan Lau sedang beraliansi. Kalian juga pasti sudah mengetahui tujuan terbentuknya aliansi ini. Yap, tujuan aliansi mereka adalah membunuh salah satu Yonko, yaitu Kaido. Tetapi jangan pernah lupa, ini adalah cerita One Piece karya Eiichiro Oda yang penuh dengan kejutan. Dan dalam cerita One Piece ini, semua bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lau bukanlah bajak laut biasa yang mau melakukan sesuatu dengan cuma-cuma. Dia adalah bajak laut yang cerdas dan memiliki strategi di balik tindakannya. Tentu saja dia pasti punya tujuan lain dari aliansinya dengan Luffy selain membunuh Kaido. Mengapa Mimin 22 Podcast bisa mengetahui hal itu? Tentu saja dari komik One Piece. Perlu kalian ingat, semenjak bajak laut topi jerami memasuki dunia baru, tepatnya di Arc Pang Hazard, dan bertemu dengan Lau, perjalanan mereka menjadi tidak seperti biasanya. Mereka menjadi lebih mengikuti kepentingan dari Lau, mulai dari Dressrosa menuju Zou, dan sekarang menuju Wano Kuni, negeri yang saat ini menjadi wilayah kekuasaan Kaido. Apabila diperhatikan, ketika di Dressrosa, Lau tidak membawa anak buahnya sama sekali, padahal mereka sudah resmi beraliansi. Ditambah lagi, musuh yang mereka hadapi adalah musuh sekelas Doflamingo. Di sini seolah-olah Lau sedang berjudi. Apabila Luffy dikalahkan oleh Doflamingo pada saat itu, mungkin Lau akan kabur dan kembali pada anak buahnya yang lain. Bahkan saat ini, ketika salah satu dari kru topi jerami diambil paksa oleh anak buah Big Mom, Lau beserta anak buahnya sama sekali tidak ada minat untuk membantu Luffy. Kelompok topi jerami ini malah dibantu oleh Pedro dan Carrot dari suku Ming. Pada komik One Piece di chapter 696, Kapten Smoker sempat menanyakan alasan aliansinya dengan Luffy kepada Lau. Kapten Smoker mengatakan, "Aku tahu kau mulai merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan topi jerami." Lalu Lau menjawab, "Aku ragu siapa sebenarnya yang dimanfaatkan." Dari sini jelas ada maksud merencanakan sesuatu itu adalah menjatuhkan tahta Yonko milik Kaido. Tetapi bagaimana dengan kata-kata memanfaatkan topi jerami? Hal ini menguatkan dugaan Mimin 22 Podcast bahwa Lau memiliki tujuan lain selain menjatuhkan Kaido. Apabila kalian berpikir bahwa Lau adalah orang yang baik karena telah menyelamatkan Luffy ketika perang puncak di Marineford meletus, maka kalian juga harus ingat bagaimana Lau bisa mendapatkan gelar Shichibukai dari pihak pemerintah dunia. Yap, dia memberikan 100 jantung bajak laut kepada pihak pemerintah sebagai pembuktian kekuatan dan pengaruhnya pada pihak pemerintah dunia. Statement Apo juga pernah mengatakan bahwa Lau adalah bajak laut yang terkenal akan kekejamannya. Apabila dilihat dari masa lalunya, Trafalgar di Walter Lau adalah bajak laut yang keji dan banyak rumor yang tidak menyenangkan tentang dirinya. Jika dianalisa dari reputasinya, maka bisa disimpulkan bahwa ketika Lau menyelamatkan Luffy dan Jinbei di Marineford, itu sebenarnya adalah karena Lau sudah memiliki rencana dan tujuan tertentu. Lalu apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari Trafalgar di Walter Lau ini? Mimin 22 Podcast lebih memilih untuk menunggu jawaban ini di komik One Piece berikutnya. Apabila kalian mengetahui tujuan Lau yang sebenarnya atau ada yang salah, bisa langsung komentar di bawah. Dan bagi kalian yang berminat berdiskusi dengan kami, bisa langsung gabung ke grup lain 22 Podcast. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.